Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi proses dan evaluasi hasil pada video bimbingan klasikal di Sekolah SMP Negeri 2 Lembang oleh Ibu Siti Salbiah MPD. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Nah, evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses bimbingan konseling yang dilakukan antara konselor dan konseli. Nah, evaluasi ini berfokus pada bagaimana proses bimbingan konseling berjalan, sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan tercapai, dan bagaimana interaksi antara konselor dan konseli. Nah, evaluasi ini juga melibatkan pengumpulan dan analisis data yang terkait dengan interaksi antara konselor dan konseli, strategi yang digunakan, dan perubahan yang terjadi pada konseli. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana proses bimbingan dan konseling mempengaruhi konseli dan apakah strategi yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, sedangkan evaluasi hasil dalam bimbingan konseling mengacu pada proses penilaian dan pengukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh konseli dalam bimbingan konseling. Nah, tujuan ini dapat berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan emosi, perubahan pemikiran, atau pencapaian tujuan pribadi lainnya yang ingin dicapai oleh konseli melalui bimbingan konseling. Nah, evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat mencakup wawancara, observasi, penilaian psikologis, kuesioner, atau instrumen pengukuran lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks konseli. Baik, selanjutnya adalah bisa dilihat pada tabel. Ini adalah tabel evaluasi proses yang saya dapatkan setelah melihat video tersebut. Nah, yang pertama adalah kejelasan layanan atau materi yang disampaikan oleh guru BK. Nah, di sini saya memberi skor 4 karena menurut saya guru BK telah menjelaskan media layanan dengan baik dan menyampaikan materi dengan baik juga, sehingga di situ saya melihat para siswa mudah mengerti apa yang disampaikan oleh guru BK. Nah, yang kedua yaitu adalah peserta didik aktif. Nah, di sini saya memberi skor 4 karena saya melihat peserta didik secara bergantian bersemangat untuk mempraktekkan media layanan yang diberikan oleh guru BK. Nah, selanjutnya itu adalah pada poin ketiga, yaitu materi yang diberikan bermanfaat bagi peserta didik. Saya memberikan skor 4 karena materi yang diberikan oleh guru BK sangat bermanfaat bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengendalikan menata emosinya dengan baik dan mengetahui cara untuk menata emosinya. Nah, poin keempat yaitu media layanan mudah diakses oleh peserta didik. Saya memberikan skor 4 karena pada video tersebut saya melihat peserta didik langsung memahami media layanan yang diberikan oleh guru BK. Dan poin yang terakhir adalah layanan sesuai alokasi waktu. Saya memberikan skor 4 karena layanan ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan selanjutnya adalah di sini ada tabel yang dimana tabel ini berisikan evaluasi hasil berdasarkan video yang telah saya nonton. Nah, pada poin pertama yaitu saya atau siswa mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru BK. Nah, saya berikan skor 4 karena di sini saya melihat para peserta didik secara fokus mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru BK dan sesekali mengangguk, yang menandakan artinya bahwa dia memahami materi yang diberikan. Nah, selanjutnya itu pada poin kedua, yaitu saya atau siswa dapat menganalisis cara saya menata
menata emosi. Saya memberikan skor 4 karena di sini pada saat materi bimbingan diberikan, para siswa akan mulai menganalisis atau menyadari cara mereka menata emosi sebelum materi bimbingan ini diberikan. Nah, pada poin ketiga yaitu saya atau siswa dapat menata emosi dengan baik. Saya berikan poin keempat karena pada saat selesai bimbingan, para siswa telah mengetahui cara menata emosi dengan baik dan mereka akan mengaplikasikan cara tersebut ke dalam diri mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu saya atau siswa mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan. Saya memberikan skor 4 karena di sini para siswa banyak mendapatkan informasi tentang apa itu emosi, cara-cara menata emosi dengan baik, serta tujuan menata emosi. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai evaluasi proses dan evaluasi hasil pada video bimbingan klasikal di Sekolah SMP Negeri 2 Lembang oleh Ibu Siti Salvia. Saya memohon maaf apabila video saya masih banyak kekurangannya dan saya masih memiliki banyak kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.